Pak He. Biarkan aku ambilkan air Apa untukmu. air? Maksudmu? Apa yang kamu pakai hari ini? Aku? Bagaimana bisa kamu memakai ini di sini? Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak berpikir. Maksudku pikiranmu. Sebutkan aturan berpakaian untuk magang. Magang selama masa magang. Harus memakai seragam kerja bukan pakaian santai. Betul. Pelanggaran disengaja? Untuk tujuan apa? Aku tidak punya tujuan. Song Nuan, apakah kamu belum cukup mendapat sorotan dari insiden animasi terakhir kali? Perusahaan ini bukan panggung pribadimu. Jika kamu ingin mendapatkan pengakuan di perusahaan, kamu harus menunjukkan prestasi, mengerti? Jika kamu mengandalkan ini, itu standar rendah sekali, sungguh. Sangat rendah. Tidak ya, Pak Wang? Hari ini dia harus pergi latihan. Kamu sedang berlatih di perusahaan mitra, kan? Betul. Ada pertunjukan. Baiklah. Pergi dan renungkan dirimu sendiri. Ke minimarket bersama. Tidak apa-apa, aku akan tetap di sini saja. Buku panduan karyawan. Bukankah semua orang sudah memilikinya? Nih buku panduan karyawan yang kamu minta. Terima kasih. Apa kamu baik-baik saja? Juga tidak bisa melakukan apapun. Ini tapi aku juga merasa tidak berguna untuk membagikan ini. Tapi ini perintah langsung dari Pak Wang. Aku tidak membicarakan tentang buku panduan karyawan, aku bicara tentang pakaianmu. Jangan bilang ini adalah perintah langsung dari Pak Wang.
Kamu sudah bekerja keras, Itu Jiayu. Semangat! Apa kabarmu? Ini buku panduan karyawan MU. Kerja keras Jiayu. Apa kabarmu? 7 ini buku panduan karyawan MU. Jiayu. Song Nuan. Mengapa dia berpakaian seperti ini? Selamat siang. Ini buku panduan karyawan MU sudah bekerja keras. Jiayu. Apa kabar? Ini buku panduan karyawanmu. Semangat! Kamu lihat magang baru itu? Dia benar-benar keterlaluan. Dia terlihat seperti gadis klub malam, berlari-lari sepanjang pagi mengantarkan buku panduan karyawan. Apa ini? Apa dia khawatir orang tidak memperhatikan betapa cantiknya dia? Siapa yang kamu bicarakan? Itu yang baru. Kurasa namanya Song Nuan. Bagaimanapun apa yang dia kenakan hari ini, dia datang. Tiga guru ini buku panduan karyawan kalian. Semangat, X3. Ini terlalu lucu. Aku tidak tahan lagi. Apakah aku benar-benar harus berusaha keras untuk menemukan batasku dalam pekerjaan ini? Aku ingin menyerah, bertahanlah. Bukan itu kamu tahu apa yang mereka ingin aku lakukan. Ini benar-benar ekstrim, kamu benar-benar meneleponku. Huang Xiaofeng menelepon kita lagi, aku akan meneleponmu kembali. Rencana pemasaran telah dikirim ke kotak masukmu. Apa yang kamu lakukan? Ini pesanan makan siangku? Kenapa kamu makan siangku? Mengerti. Apakah kamu yang makan daging makan siangku beberapa hari terakhir? Tidak, tidak. Ini yang CEO Wang minta aku lakukan. Kamu tidak bisa makan ini, siapapun pemilik kotak makan siangnya. CEO Wang yang mengirim email padaku untuk melakukan ini. Apa? Aku yang memintamu melakukan ini. Perutku tidak enak hari ini. Tolong makan kotak makan siang biru untukku. Chen Jian, apakah kamu merasa aku akan mengirim pesan seperti ini? Pasti ada masalah. Pesan itu menunjukkan kamu sebagai pengirimnya.
Berhenti. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Pesan-pesan beberapa hari terakhir semua berasal dari kamu. Zhang Sheng, sekarang kamu berani berpura-pura menjadi Xiao Wang. Benar, akulah orangnya jadi. Itu kamu yang berpakaian seperti ini. Itu bukan aku, itu interpretasimu sendiri, tidak ada hubungannya dengan aku. Apakah kamu manusia? Apa yang kamu lakukan? Song Nuan. Song Nuan, tenanglah. Apakah kamu sakit? Biarkan aku lihat. Pindahkan daging di kotak makan siang merah ke kotak biru. Tambahkan sayuran ke kotak makan siang biru. Song Nuan. Kamu membuatku teringat masa kuliahku. Semangatmu seperti api, seperti sinar matahari musim semi. Seluruh JM kelabu. Apakah kamu bersedia membawakan sedikit sinar matahari untukku besok? Kamu benar-benar berbakat, bukan? Zhang Sheng, kamu bajingan. Kamu gangster yang menjijikkan hidup rendah. Aku selalu berpikir bahwa ada batas untuk kejahatan seseorang, tapi kamu tidak punya batas. Kamu pikir aku akan hancur karena apa yang kamu lakukan? Aku akan pergi? Aku bilang padamu, aku tidak akan. Aku bisa menahan semua ini untuk pekerjaanku. Aku hanya benci fakta bahwa aku harus melihatmu setiap hari. Kamu membuatku mual, kamu membuatku ingin muntah. Aku benci kamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi bahkan sedetik pun. Mengundurkan diri, aku tidak ingin pekerjaan ini lagi. Song Nuan. Zhang Sheng, lelucon ini tidak pantas. Biarkan Hao Min memberikan ini kepada Song Nuan. Aku mengerti perasaanmu, jangan terlalu kesal. Begitulah Zhang Sheng, bukan? Mungkin aku bisa meminta perusahaan untuk memberimu. Bukankah benar bahwa dua eksekutif senior sedang menangani insiden ini? Aku bertanya-tanya, mengapa semua dagingku masuk ke kotak makan siang Xiao Wang? Kotak makan siangku hanya menyisakan sayuran. Kamu anak yang pintar, tapi sayangnya tidak bisa menggunakan kecerdasanmu. Kamu telah menciptakan semua kekacauan ini di JM baru-baru ini. Kamu bilang padaku bagaimana ini harus ditangani. Aku melewati batas dalam hal ini. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Lihat. Kamu membawa Sinua, Geng Joling, and K perusahaan kira-kira akan segera menjadi taman kanak-kanak. Satu-satunya yang kurang adalah kita membersihkan setelah mereka. Direktur Hao, jangan mencoba memujukku. Aku telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Aku telah sangat bodoh, aku terlalu malu untuk tetap di sini. Siapa ini? Mengapa dia meninggalkan kesempatan pekerjaan ini? Apakah dia Song? Dia mengundurkan diri karena ini. Dia punya nyali. Jika ini terjadi padamu, bisakah kamu tetap di sini? Oke, aku mengerti. Zhang Sheng, kemarilah. Apa?
Lihat ini hasil yang kamu inginkan. Song Nuan baru saja menyerahkan surat pengunduran dirinya. Memang benar aku tidak menyukainya tapi aku tidak ingin dia pergi. Tidak peduli apa motivasimu. Kamu harus menanggung konsekuensi dari perilakumu yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak akan memberitahu ibumu tentang ini sekarang. Tapi syaratnya adalah untukmu membawa Song Nuan kembali bekerja. Ayah, Song Nuan, kamu sedang bekerja? Sibuk? tidak apa-apa. Apa? Tidak enak badan? Aku tidak ingin bekerja di gym lagi. Siapa yang mengganggumu? Tidak juga. Aku hanya tidak ingin bekerja di sana lagi. Anakku, jangan mudah marah. Kamu tidak bisa seperti ini, susah payah mendapatkan pekerjaan ini. Kamu harus menghargai kesempatan ini, kamu dengar? Aku tahu. Oke, aku tidak akan bilang apa-apa lagi, aku sedang membahas sesuatu yang penting dengan teman. Oke, dadah. Anakku sedang modi, dia tidak. Aku harus mendidiknya lagi. Guru Song, kamu belum masih menjaga sikapmu sebagai seorang guru. Chen Wei, aku rasa kamu berubah banyak. Perasaan yang kamu berikan padaku seperti orang-orang sukses yang sering muncul di TV. Jangan bilang begitu. Di depanmu aku selalu seorang murid. Bagaimana Guru Song? Apakah kamu menunggu izin istri dan anakmu dulu sebelum setuju? Bisa dibilang begitu. Menurutku terima pekerjaan ini. Wakil Presiden kedengarannya mengesankan, bukan? Juga bukankah Song Nuan sendirian di Shanghai? Dan dia adalah satu-satunya anakmu. Kalian berdua akan berada di kota yang sama dan bisa saling menjaga, bukankah itu bagus? Sekarang aku punya kemampuan dan ada kesempatan bagus ini. Waktunya tepat, ini hal yang baik. Aku tidak tahu cara berbisnis. Ini tidak penting dalam bisnis, aku mencari karakter. Karakter adalah yang paling penting bagiku. Aku hanya bisa mempercayaimu. Chen Wei. Ini perubahan besar untuk keluarga kami. Ini beri aku waktu. Ini semua salahku. Aku seharusnya menghentikan Sang Sheng dari terus melukai dirinya sendiri dan orang lain. Ini juga salahku. Salahku karena terlalu memikirkannya. Bukankah itu juga untuk kepentingannya sendiri? Seharusnya tidak merobek bajunya lebih pendek. Kita tidak bisa mengubah hal-hal di masa lalu. Dia tidak akan benar-benar berhentikan? Dia, Itu tidak bisa terjadi. Apa kamu sedang membicarakanku? Pembunuh. jangan katakan itu, dia pasti juga merasa kesal. Biarkan dia mengatakannya, sekarang aku hanya seorang kriminal. Zhang Sheng, jika kamu seorang pria, berlakulah seperti itu. Minta maaf kepada Song Nuan dan mintalah pengampunannya. Aku menulis 300, biarkan dia mengambilnya. Kamu, berhenti, biarkan aku bicara. Seperti ini Zhang Sheng, jika kamu memiliki pengampunan Song Nuan. Dengan mengorbankan sedikit. Apakah kamu mau melakukannya? Mengapa aku ingin pengampunannya? Kamu terlalu menganggapnya tinggi selama aku mengenalnya. Aku tidak pernah mendengarnya mengatakan kata. Bisakah aku tidak memberitahumu ini untuk saat ini? Tapi syaratnya adalah tidak peduli metode apa. Kamu harus membuat Song Nuan dengan senang hati kembali bekerja. Aku tipe orang yang tidak akan meminta maaf. Jadi aku datang kepada kalian untuk menemukan cara lain.
Jika kamu melakukannya, aku akan mentraktirmu makan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak dengar apa yang kamu katakan. Kamu sangat menjengkelkan. Mengapa kamu selalu memilih Zhang Sheng? Tidak. Tidakkah kamu melihat dia sudah merendahkan harga dirinya? Berhenti bertengkar. Tidak bisakah kamu memberikan saran yang membangun? Biarkan aku berpikir. Aku tahu seperti apa orangnya Song Nuan. Dia tidak mudah marah. Ketika dia marah, dia tidak akan pernah menariknya kembali. Jadi kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dengan metode biasa. Maka hanya ada metode ini. Metode yang tidak konvensional. Ini enak. Kenapa mereka belum sampai? Mungkin mereka sedang dalam perjalanan. Pemesanan bagus, tidak ada orang di sini. Mereka sudah datang. Gao Wen lakukan tarian seksi cepat. Aku tidak peduli, aku takut kalian tidak akan tahan. Kami akan tahan. Di mana leher bebek favorit Song Nuan? Di sini. Tidak perlu, aku tidak makan. Makanlah, ini favoritmu, makan, kami memesannya untukmu. Makanlah. Hanya satu gigitan? Kalau begitu aku yang makan. Aku tidak mood makan, kalian bermain saja, aku pergi. Jangan, kami sudah membayar. Benar, ini uang hasil jerih payah kami. Kami memesan seluruh tempat ini. Apa? Kalian. Kita minum koktail hari ini, oke? Satu jenis berbeda untuk setiap orang, tidak boleh sama. Oak? Minuman silakan. Empat wanita ini sangat beruntung. Selamat atas penerimaan hadiah tahunan restoran kami. Kamu belanja, aku bayar. Tidak hanya makanan dan minuman gratis. Yang harus kamu nantikan adalah penari ratu kami, Miss Lisa, yang akan menampilkan tarian panas hanya untukmu. Silakan sambut Miss Lisa ke panggung. Sangat tampan. Lisa. Dia benar-benar menunjukkan sikapnya dengan berpakaian seperti ini. Beri dia kesempatan saja. Ini konyol. Aku ingin dia menghilang dari pandanganku. Ini hanya lelucon, lanjutkan saja. Ya? Kamu. Karena ini tidak terjadi padamu. Song Nuan. Mesum. Tunggu, Song. Lihat. Sudah kubilang. Ini sudah cukup megah. Mungkin kita tidak cukup tulus? Bangun cepat. Kamu gila? Kenapa kamu memukulku? Aku beritahu kamu Zhang Sheng, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu membuat Song Nuan marah. Tapi aku mengerti dia. Kamu pasti melakukan sesuatu yang buruk. Song Nuan adalah gadis yang sangat baik. Setelah aku tanyakan padanya, aku akan kembali dan balas dendam. Song Nuan. Hei, ada apa? Aku di luar. Oh, apa? Oke, aku akan kembali sekarang. Pindah keluarga ke Shanghai, apa kamu yakin tahu apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa tidak? Kita harus memanfaatkan kesempatan baik saat kita di Shanghai. Kita bisa bersama Song Nuan, apa yang buruk dari itu? Jika itu 20 tahun yang lalu, aku akan pergi denganmu tanpa ragu. Tapi keluarga kita sudah mapan sekarang. Dan akar kita sangat dalam. Aku merasa seperti pohon besar yang akan dicabut. Memikirkannya membuatku takut. Apa yang perlu ditakutkan? Orang masih hidup saat pindah, sedangkan pohon mati. Kesempatan baik menunggu kita. Kita harus memanfaatkannya. Aku bersumpah pada tiang bendera ini.
Sangat menjijikan aku tertipu oleh kebohonganmu. Zhang Sheng, biar aku beritahu kamu sukses dalam 1 kali percobaan. Secara statistik mungkin. Tapi karena berbagai faktor lingkungan. Peluangnya kecil dalam kehidupan nyata. Setidaknya kita menunjukkan keinginan untuk minta maaf kan? Bahkan jika Song Nuan tidak mengatakannya, mungkin hatinya berubah. Berdasarkan otak bodohnya aku meragukannya. Tapi Zhang Sheng, aku melihatmu dengan cara baru karena hari ini. Biasanya aku merasa kamu punya citra sombong. Hari ini kamu mendengarkan saran saya, merusak citramu dan melakukannya dengan baik. Gadis normal akan sangat tersentuh sungguh. Bisakah kamu memberikan ide yang realistis? Apakah kamu punya cara lain yang lebih mudah untuk minta maaf? Sungguh tidak ada. Semua lelucon yang kamu mainkan pada Song Nuan sangat rendah. Jika aku Song Nuan, bahkan jika kamu berlutut, aku tidak akan memaafkanmu. Kita mencoba brainstorming untuk Zhang Sheng. Jangan terlalu negatif. Seandainya aku tahu dia sangat sulit dihadapi, aku tidak akan melangkah sejauh ini sebelumnya. Bagaimana kalau menelepon Song Nuan? Telepon apa? Dia pergi terlalu cepat, HP-nya ada padaku. Song Nuan sendirian di Shanghai setiap hari. Merasa seperti kehilangan sesuatu di dalam. Alangkah baiknya jika kita bisa bersama dengan anak itu. Aku merasakan hal yang sama seperti kamu. Jangan khawatir, aku sudah bertaruh pada paruh kedua hidupku. Sebagai untuk pekerjaanmu, tidak ada banyak yang perlu ditahan. Kamu benar. Tapi setidaknya kita membutuhkan rumah di Shanghai. Perumahan di Shanghai sangat mahal, dari mana kita mendapatkan uang untuk itu? Ini uang. Menjual rumah? Sore ini, aku memposting berita bahwa kita menjual rumah kita di situs web Ganji. Aku menerima 6 panggilan dalam beberapa menit. Aku membatalkan postingan itu dengan tergesa-gesa. Maka rumah ini tidak akan menjadi milik kita dalam beberapa saat. Bagaimana konsultasi ini denganku? Bukankah ini ultimatum untukku? Tidak, bukan itu, aku ingin memahami lebih dulu. Aku sudah berbicara serius dengan seorang maklar dari situs web Ganji. Dia mengatakan kepada saya bahwa tempat kami berada di distrik sekolah permintaan sangat tinggi. Dan pembeli untuk rumah kami harus membeli dengan tunai dengan harga tinggi. Jika aku berharga, aku kira kamu juga akan menjualku di internet. Dengarkan dirimu sendiri apa yang kamu bicarakan. Aku menelepon Song Nuan. Ini dari orang tua Song Nuan, haruskah aku menerimanya atau tidak? Jangan-jangan. Halo Paman. Ini Yogeg. Song Nuan meninggalkan ponselnya di tempatku dengan tergesa-gesa. Apakah Anda memiliki kekhawatiran? Biarkan aku bertanya. Apakah Song Nuan baik-baik saja di JM? Cukup baik. Lalu mengapa dia mengatakan kepada saya bahwa dia mengundurkan diri? Apakah kamu tahu alasannya? Mungkin tekanannya terlalu besar. Kalian berdua adalah teman. Bisakah kamu mendorongnya atas namaku? Bantu dia tenang. Kamu katakan padanya bahwa kami akan datang mengunjunginya di Shanghai segera. Mungkin kami akan berada di sana dalam beberapa hari. Oke, aku tahu Paman. Bagus. Orang tuanya belum berada di Shanghai. Tentang fakta bagaimana kamu akan menyelesaikan ini, kamu menciptakan masalah besar. Menjadi sangat tidak terkendali. Kita perlu menyelesaikan masalah ini sebelum mereka tiba. Sesuatu yang besar ini dan kita belum memberitahu Song Nuan. Apakah ini baik-baik saja? Nuan berada di titik kritis, kita tidak boleh mengganggunya dengan panggilan kita tanpa alasan. Ketika kita sampai di sana, kita bisa memberinya kejutan yang menyenangkan. Bukankah itu hebat? Kejutannya bisa terlalu besar. Dalam beberapa hari kita menjadi pengangguran tunawisma dan pengembara. Hal-hal tidak seburuk itu. Bukankah aku sudah merencanakan semuanya?
Dan saya pikir koordinasinya sangat sempurna. Pikirkanlah, saya mengundurkan diri dari Fuzhou. Saya dipromosikan ke Shanghai. Buka mata lebar-lebar dan lihat siapa orang di sebelahmu ini. Orang yang berdiri di sebelahmu adalah Wakil Presiden Song. Bukankah kamu bangga pada dirimu sendiri? Kamu sangat bangga pada dirimu sendiri. Cepat beli rumah, kalau tidak saya merasa sangat tidak menentu. Tidak menentu apa? Kamu perlu memeriksa beberapa penjual bahkan saat membeli kubis. Membeli rumah tidak semudah itu. Ambil waktumu, jangan terburu-buru. Lalu kapan menurutmu kita harus memberitahu Song Iwnn? Kami akan memberitahunya saat kami menemukan rumah kami. Pergi ke sana. Ini bagaimana bisa saya parkir seperti ini? Apakah kamu tidak punya moral? Kamu hampir menabrak saya. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu keterlaluan. Ini di Shanghai. Ayo pergi. Tunggu. Tunggu apa itu? Bagaimana kamu bisa parkir seperti ini? Apakah kalian berdua orang tua dari Sange Iwnn? Kamu bagaimana kamu tahu siapa kami? Kami tidak mengenalmu. Seperti ini saya adalah rekan kerja San Genuan, saya di sini untuk menjemput kalian. Apa kamu bercanda? Saya bahkan tidak memberitahu San Genuan bahwa saya akan datang. Bagaimana kamu bisa tahu? Mungkin ini penipu dan penipu yang bersedia melakukan investasi. Kami punya masalah. Dia mungkin memiliki data dari penjualan rumah kami di Fuzhou. Paman Bibi, jangan pegang kami. Kalau kamu tidak melepaskan, saya akan menelepon 110. Bibi, tolong lihat lagi. Saya Zhang Sheng dan ikan buntal. Lidah besar. Zhang Sheng? Itu kamu baik-baik saja? Tidak masalah, tidak lagi gagap. Tidak ada efek samping yang tersisa? Tidak. Kami tidak bisa mengenalimu dengan seragam pasien. Tepat sekali, Bibi Paman. Kesini, mari ngobrol di mobil, kami tidak bisa parkir di sini. Bagaimana kami bisa menerima ini? Ini bukan apa-apa. Ayo, kami seharusnya tidak merepotkanmu. Ini agak mengejutkan. Kalau begitu silahkan masuk mobil dulu, biar saya bantu. Tidak apa-apa. Saya khawatir ini akan mengganggu San Genuan. Itulah mengapa saya tidak memberitahunya waktu kedatangan yang spesifik. Paman Bibi, saya sudah memesan hotel untuk kalian. Kalian bisa tinggal sesuka hati selama kalian mau. Sini bersulang. Selamat datang. Berapa harga untuk 1 malam? Tertulis di sana. 1 malam. Akan menghabiskan biaya 1 mesin cuci. Paman Bibi. Zhang Sheng, terima kasih. Anda boleh kembali setelah selesai. Tidak, saya harus mengantar Anda ke kamar. Kami bisa melakukannya sendiri. Hanya 1 malam. Paman Bibi, apakah Anda khawatir tentang biayanya? Hotel ini adalah mitra kami. Tidak ada biaya. Ayo pergi. Baik Paman Bibi, Anda istirahat sebentar dulu, saya bisa. Saya akan menunggu Anda di restoran Cina di lantai bawah. Zhang, tolong tidak perlu repot-repot seperti ini. Tidak repot sama sekali, saya akan memesan dulu, Anda istirahat saja, oke? Terima kasih, tidak repot. Kami akan turun sebentar lagi. Mengapa Zhang Sheng memperlakukan kami dengan sangat baik? Terutama ketika kami hampir membunuhnya. Mungkinkah dia tertarik pada Song kami? Tidak heran. Song DNU tiba-tiba bicara tentang Zhang Sheng ini? Dia benar-benar membuat San Genuan kesal dengan pacarannya. Bagaimana mungkin? Saya sudah bilang pada Song, dia tidak boleh menghabiskan uang dari pacarnya hanya dari orang tuanya. Ini bagus, kami semua sekarang terjebak dengan ini. Pacar apa? Saya pusing mendengarnya. Tidak, Anda yang telepon. Minta San Genuan datang ke sini. Oke. Terima kasih. Paman Bibi, semua hidangan sudah ada. Mungkin kita bisa mulai dulu? Tidak, kita harus menunggu San Genuan. Ayah, Ibu,
Mengapa kalian di sini bersamanya? Ayo pergi. Tunggu sebentar, duduklah. Duduklah. Saya harus bertanya pada Anda. Bagaimana Anda bisa bersama dengannya? Paman, ini yang terjadi saya. Jangan menyebarkan kebohongan pada ayah saya. An katakan yang sebenarnya pada ayah. Apakah karena Sang Sheng punya niat buruk pada Anda? Tidak. Jika tidak, lalu mengapa layanan limusin untuk kami? Dan menginap di Hotel Bintang 5? Ini. Tidak, Paman, begini. Song Nuan dan saya beberapa waktu lalu memang punya pertemuan yang tidak menyenangkan. Jadi saya hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf padanya. Minta dia memaafkan saya. Maaf? Song Nuan. Kamu bilang ke ibu ada apa? Kamu bilang ke saya ada apa? Cepat katakan, ibu. Maaf? Maaf apa? Kesalahan apa yang kamu lakukan pada anak saya? Bukan, Paman. Permainan apa yang kamu lakukan? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Saya tidak punya hubungan apapun dengannya. Tidak ada hubungan? Lalu apa maksudmu dengan memainkan adegan ini? Paman pertama, jangan marah dulu. Jealous, katakan, baiklah. Saya yang mengejar dia tidak merespon saya. Tidak mengakui kamu. Apa yang terjadi? Bilang ke ibu. Sang Sheng, maafkan saya. Usia anak saya masih muda, jadi ada banyak hal yang tidak bisa dibicarakan sekarang. Ya, saya mengerti ini, Paman. Kita kesampingkan dulu masalah perasaan, tapi masalah pekerjaan kamu harus membantu saya. Kamu harus meyakinkannya untuk tidak meninggalkan perusahaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan anak saya. Saya cukup peduli padanya. Anak, jika kamu tidak senang bekerja di perusahaan JM, kamu bisa pergi kapan saja. Datang bekerja di perusahaan ayahmu. Ayah kali ini datang ke Shanghai untuk mendukungmu. Song Nuan, ayahmu ingin menjadi VC sebuah perusahaan di Shanghai. Ayah, Sang Sheng, saya yang akan bayar makan ini. Jangan, Paman, lebih baik biarkan saya yang melakukannya. Pelayan bawa tagihannya. Salam pelanggan, total 5.842 yuan. Hah? 5.842. Ayo ke sini. Kamu duduk dulu. Ambil kartunya. Oke, ikut saya. Laosong. Zhang Sheng, jadwal CEO Wang minggu depan dengan kamu atau dengan Song Nuan? Dengan dia saya akan membantu kamu mencarinya. Berikan pada saya apa yang kamu lihat. CEO Wang menyuruhmu membawanya kembali, jangan buang waktu. Baiklah. Zhang Sheng hanya berpura-pura, jangan benar-benar melompat. Kamu pegang saya, jangan sentuh saya. Tahukah kamu, panjang total Sungai Suzhou adalah 125 km. Dengan lebar rata-rata 50 meter. Permukaan air terendah adalah 2 meter, permukaan air terendah adalah 2 meter. Musim ini adalah pasang tinggi. Lalu seberapa dalam pasang tingginya? Aku tidak mencari datanya, bagaimanapun, juga pegang aku erat, jangan benar-benar melompat, jangan sentuh aku. Apa kamu menganggapku bodoh?
Aku memperkirakan. Jembatan ini memiliki ketinggian 20 meter, bahkan jika beratmu 70 kg. Kecepatanmu saat menyentuh air sekitar 1979 meter per detik. Mil jam sedan yang tiba-tiba menghantam air. Diam-diam. Aku peringatkan kamu bukan atlet renang. Jangan pernah melompat ke bawah, begitu kamu melompat kamu sudah mati. Baiklah, diamlah. Tidak, ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa membuang-buang waktu menakut-nakutimu. Pertama harus menelepon, aku harus menelepon, 120 aku harus bersiap. Kenapa dia belum datang? Apa yang kamu lakukan ada bencana. Masalah apa kamu akan tahu begitu melihatnya? Dia melompat. Pegang erat. Sang Genuan, kamu akhirnya datang, Sang Sheng. Aku beritahu kamu, dia bilang satu kalimat, jika kamu tidak memaafkannya, dia akan melompat ke kematian di depanmu. Dia ingin melompat cepat, dia ingin melompat itu, tidak ada hubungannya denganku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya, oke? Kamu tidak mengerti, kamu akan menyesal. Aku tidak mau pergi, hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Apakah kamu benar-benar bisa mati jika melompat? Seharusnya. Kalau begitu kamu saja yang melompat. Apakah kamu pikir ini menarik? Kamu adalah orang gila di mataku. Selalu memaksa orang lain memperhatikanmu. Sebelumnya selalu menggangguku, aku tahan. Memainkan segala macam trik padaku, aku tahan. Sekarang kamu melakukan ini, bahkan cara meminta maafmu adalah dengan memaksa seperti ini. Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku. Tidak bisakah kamu cukup baik untuk melepaskanku? Kamu hanya ingin mendengarku memaafkanmu, tidak masalah aku memaafkanmu. Apakah itu oke? Apakah itu cukup? Bisakah kamu melepaskanku? Aku tahu kamu tidak akan melompat. Tapi aku benar-benar ingin memberitahumu. Jangan buang waktu orang lain, lakukan sesuatu yang lebih bermakna. Song Nuan. Naiklah, dia sudah pergi. Zhang Sheng, dia tidak bisa berenang. Apa yang harus dilakukan? Hati-hati. Zhang Sheng, aku datang. Apa yang harus dilakukan? Lompat dari sini, masih bisa hidup. Informasimu tidak terlalu akurat. Kamu tidak bilang. Ingin lompat juga. Itu kecelakaan. Jangan bilang mulai hari ini aku penyelamatmu. Saat aku lompat aku masih baik-baik saja, hanya minum seteguk air. Aku hanya ingin naik. Kamu lompat dan menekanku lagi. Will. Aku beritahu, begitu kamu keluar aku melakukan CPR. Pergi. Berhenti kalian berdua. Kamu masih hidup bisa dianggap beruntung. Hanya sayang meskipun sudah seperti ini. Song Nuan masih belum memaafkanmu. Bukankah dia sudah bilang kalau dia memaafkan Sang Sheng? Kukira pikiran ilmiahmu tidak bekerja dengan baik. IQ-mu benar-benar rendah. Pada saat itu ketika dia bilang, aku memaafkanmu, apakah kamu puas? Artinya aku mohon berhenti berpura-pura. Kukira pikiran gadis ini lebih rumit daripada mempelajari kosmologi, benar kan? Benar-benar rumit. Kamu benar-benar ingin menyerah? Aku sudah kehabisan ide. Berita terbaru. Dia akan kembali ke perusahaan besok untuk mengambil barangnya. Ini kesempatan terakhirmu, kamu harus memanfaatkannya, Zhang Sheng. Tapi sungguh aku sudah mengenalnya begitu lama. Dan aku belum pernah melihatnya begitu tegas. Itu karena dia belum pernah bertemu seseorang seperti Zhang Sheng sebelumnya. Bagaimanapun aku sudah membuat keributan. Apapun yang akan dilakukan seorang nenek, aku sudah melakukannya. Dia masih tidak bergeming, jadi aku kehabisan ide. Jangan bermain korban itu, karena kamu melewati batas. Siapa yang menyuruhnya mengadu ke ibuku?
Mengadu? Benar? Itu tidak benar. Apakah kamu salah paham? Song Nuan. Karena kamu tidak pernah memberitahu ibumu apa yang kamu lakukan, dia harus melalui Song Nuan. Dia hanya khawatir tentangmu. Dia tidak pernah mengadumu. Ya, dia tidak pernah memberitahuku. Dia takut itu akan menyakiti harga dirimu. Aku beritahu harga diri seorang gadis bahkan lebih kuat. Plus kamu mempermalukannya. Di depan seluruh perusahaan. Oke, berhenti menghitung semua. Kesalahan kecilku, oke? Mari kita bicara secara konstruktif tentang bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini. Kali ketiga adalah yang beruntung, ini sudah kali ketiga. Dan Song Nuan sepertinya tidak akan mengubah pikirannya. Saya kehabisan ide. Tepat sekali. Apakah dia ingin melakukan apa yang dia lakukan? Mempermalukan diri sendiri dan berjalan-jalan di sekitar perusahaan untuk dilihat semua orang? Apakah dia akan senang setelah itu? Ini tidak buruk. Apa? Benarkah? Bagus, apakah kamu gila? Tidak ada banyak contoh seperti ini di internet. Biar saya cari. Lihat ini. Ambil ini, apa ini? Aku bilang Sang Sheng, kamu serius melakukannya. Kamu terlalu keren. Apa ini boleh? Ini terlalu keren. Aku bilang padamu, gadis kecil, magang di JM adalah kesempatan yang sangat berharga. Kamu bekerja keras untuk mendapatkannya, tidak ada yang meminta kamu mengundurkan diri dan kamu bersikeras untuk berhenti. Direktur Hao, saya berterima kasih atas perhatian Anda selama ini. Song Nuan. Diam. Akhirnya aku mengerti bagaimana perasaanmu. Berapa centimeter persegi? 68.000. Ini berarti 100 meter persegi akan 50 meter persegi akan membutuhkan 34.00000. Uang dianggap seperti kertas toilet di Shanghai. Bagaimana dengan harga rumah di lingkungan sekitar? Distrik yang nyaman yang baru saja kamu kunjungi memiliki nilai terbaik di area ini. Pemilik tinggal lebih dari 5 tahun dan penjualan ini dapat menghindari pajak transaksi yang besar. Ini sudah sangat murah, ini berada di dalam lingkaran dalam kota lokasi utama. Penjualan rumah kami di Fuzhou ditambah tabungan kami totalnya 200.000. Kami hanya bisa membeli 30 meter persegi di sini. 30 meter persegi ini setelah dikurangi ruang bersama dapur dan kamar mandi. Sisanya mungkin hanya cukup untuk satu tempat tidur. Keluarga kami bertiga di dalamnya mungkin akan saling bertabrakan setiap kali berbalik. Sungguh menyedihkan, namun menyedihkan. Rumah tua dari tahun 90-an. Masa sewa 70 tahun hanya akan memiliki sepertiga sisanya. Saya sudah memikirkannya. Kami terlalu serakah mencoba memudahkan perjalanan anak kami ke tempat kerja. Tidak, kita harus mencoba memperluas pemikiran kita. Kita harus memeriksa rumah di sepanjang jalur kereta bawah tanah, tidak peduli seberapa jauh kita bisa mempertimbangkannya. Ini ide yang bagus. Ayo pergi. Suatu hari ada Yo Apa Wang yang menyalakan api pada monyet untuk bersenang-senang. XEC, kecantikan terkenal dalam legenda, setidaknya tersenyum padanya. Dan aku telanjang bulat, sesuatu yang begitu merendahkan sangat memalukan. Song Nuan sama sekali tidak memberiku reaksi. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku sudah melakukan segalanya yang aku bisa. Dinasti You yang menipu para penguasa feodal dengan darurat menara api. Raja Yu adalah kaisar ke-12 dinasti Zhe Barat Aceh. Oh no, dia adalah penguasa bodoh yang terkenal dalam sejarah. Pangeran terhormat dari keluargaku. Bisakah aku dibandingkan dengan seorang kaisar bodoh? Tendang dia langsung ke Gunung Kunsan. Ke Kunsan sedikit berlebihan, tapi lebih mungkin ke bandara Shanghai. Selimut kesayangan Fu Sai Raja Wu juga Diao Chen, kecantikan terkenal lainnya.
Mereka semua wanita cantik. Wan, apa itu Sang Ginwan? Tidak ada sama sekali. Bagaimana dia berani mengabaikanku? Wow, dengan tubuh hebat ini. Bagaimana bisa kamu mengabaikan? Izinkan aku melihat. Cukup biasa saja. Lihat otot dada saya, lihat perut six-pack saya. Bisakah Raja Yu dari dinasti You menyamai ini? Zhang Sheng, aku harus rendah hati oleh kepercayaan dirimu. Tidak, ini cinta diri sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri karena modal mereka itu hal yang baik bahwa kamu menerimanya. Zhang Sheng, kamu begitu maskulin hari ini, benarkah? Apa gunanya itu? Apakah kamu tidak melihat Song Nuan baru saja berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun? Mungkin kamu bisa membiarkanku. Jangan coba-coba yang lain. Aku akan menendangmu keluar jika kamu mencoba lagi. Hari ini adalah yang terbaik yang bisa kulakukan, oke? Ketika langit hujan atau ibumu menikah, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, aku tidak bisa berbuat banyak tentang itu. Tidak buruk. Kamu mengiklankan lebih dari 100 meter persegi di situs web Gangji, benar? Ini, 108 meter persegi di situs web Gangji. 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dengan ruang makan, kedua kamar tidur, menghadap selatan, rumahnya sangat rapi. Seperti model ini, semua lantai memilikinya. Berapa totalnya? 2 juta? Ini dia. Biarkan saja, ini agak jauh tapi ada kereta bawah tanah. Termasuk beberapa dekorasi interior kecil. Dan beli beberapa furnitur sederhana. Kita masih perlu menyimpan beberapa biaya hidup. Sedikit ketat. Aman, kamu bisa dapat pinjaman. Berdasarkan situasimu, pembayaran hipotek sekitar 8.000 sebulan. 8.000? Saya sangat puas dengan tempat ini. Bukankah benar bahwa kamu akan mulai segera? Saya sudah hidup sampai usia ini, bagaimana saya masih bisa berutang semua ini? Bagaimana aku bisa menatap teman-temanku dengan lurus di mata? Lalu jangan lihat mereka. Kami mencari dari dalam lingkaran keluar lalu dari luar ke dalam. Butuh banyak usaha untuk menemukan tempat yang layak ini. Hanya untuk mendukung rumah di Shanghai. Jika kamu tidak bisa melihat teman lama, buatlah teman baru. Apakah aku seseorang yang mudah mengubah prinsipku? Aku tahu kamu bukan. Kalau kamu bisa, lakukanlah untuk membeli rumah ini, bisa. Apa kamu bercanda? Bagaimana bisa kamu melakukan ini di depan orang lain? Nak, kemarilah. Kami setuju, ayo tanda tangani kontraknya. Bahan pakaian ini cukup bagus, biar aku yang melakukannya. Baik. Besok kamu mulai pekerjaan barumu. Tarik perutmu masuk. Hanya ketua yang punya perut buncit. Bos, Berbaliklah dan biarkan aku melihatmu. pants celanaku harus cukup panjang untuk menunjukkan postur tubuhku. Nuan, di mana kamu? Aku di rumah. Apa kamu tidak terlalu manja hari ini? Kamu melihat apa yang dia lakukan. Kamu tetap bersikeras keluar dari jam. Song Nuan dipecat? Berikan teleponnya pada ibu, pegang ini. Aku harus menghiburnya sedikit. Itu. Song Nuan? Apa kamu dipecat? Bibi Chen. Apa itu ibunya Gege? Biarkan aku berbicara dengannya. Halo ibunya Gege. Ibu Nuan? Aku pikir Song Nuan Mu begitu kasihan.
Aku dengar dia dipecat dari GM. Belum sebulan apa yang akan dia lakukan sekarang? Ibu Gege jangan bicara omong kosong. Song Nuan kami mengundurkan diri. Mengerti dia mengundurkan diri, dia mengundurkan diri. Kita harus melindungi harga diri anak itu. Tenang saja, aku tidak akan memberitahu siapa-siapa. Ibu Gege dengarkan aku baik-baik. Ayah Song Nuan kami akan menjadi wakil presiden perusahaan Hui besok. Hui Tong adalah perusahaan besar. Apa menurutmu Song Nuan kita perlu menderita di perusahaan lain? Hui Tong, aku belum pernah mendengar tentang Hui Tong. Ini bukan tempat di mana kamu bisa mengungkapkan pikiranmu. Dan kamu mendengarkan orang lain serta dibuli. Di sekitar sini. Berhenti bergerak. Aku tidak tahu tapi mabuk sampai masuk rumah sakit saat wawancara. Kakakmu ditugaskan ke departemen penjualan, pekerjaannya adalah minum dengan orang lain. Cewek sendirian, apa yang akan kamu lakukan jika ada yang mengganggumu? Apa itu? Aku pikir. Aku tidak bicara denganmu lagi, bagaimana bisa kamu seperti ini? Aku mencoba menghiburnya dan dia malah bicara aneh. Seperti dia mengejekku. Mereka sedang kesal sekarang ini makan buah ini. Wanita seperti ini menyebalkan, benar-benar nggak bisa ngomong banyak sama orang luar, orang dari luar kota. Orang ini tidak punya sopan santun. Nuan jangan khawatir, sudah diputuskan. Setelah ayah mulai bekerja di Hui Tong besok, aku akan memberitahu HR untuk langsung memberimu pekerjaan di Departemen Administrasi di JM. Tidak ada masa depan di sana, datanglah ke perusahaan ayah. Kita bisa menjauh dari anak orang kaya itu. Mengganggu putriku setiap hari, hanya memikirkannya saja membuatku marah. Betul, aku setuju ayahmu mengelola perusahaan besar seperti ini. Kamu bisa bekerja di departemen mana saja yang kamu inginkan. Izinkan putriku istirahat di rumah selama beberapa hari. Setelah aku sampai di kantor, aku akan siapkan semuanya untukmu lalu kamu bisa mulai bekerja. Itu bagus, sekarang kamu dan aku bisa pergi kerja bersama. Aku akan merasa tenang. Ya. Aku sudah memutuskan. Aku akan kembali bekerja di GM. Mengapa? Aku tidak mau menjadi pecundang lagi. Apa kamu sudah di kantor? Aku di bawah. Ingat apa yang ayah katakan tidak perlu terlalu parah atau sombong. Jika kamu merasa sesuatu itu benar, pertahankan sampai akhir. Ayah akan selalu mendukungmu. Aku mengerti. Ayah, semangat. Semangat, nak. GM, aku kembali. Hui Tong, aku di sini. Shanghai, aku datang. Mereka memberiku suite kantor pribadi. Pemandangan dari sini adalah area tersibuk di Shanghai. Aku dengar mereka meninggalkan 2 memo rahasia. Wakil Presiden Song, semua orang sudah di ruang rapat. Begitu? Kamu duluan, aku akan segera ke sana. Baiklah. Apakah kamu dengar itu? Ada rapat sebentar lagi. Presiden Oe menunjuk Tuan Song Guangming sebagai wakil presiden. Dari cabang Shanghai Hui Tong Investment Limited Company, yang bertanggung jawab atas manajemen bisnis cabang Shanghai. Silahkan sambut wakil presiden Song. Halo semuanya, nama saya Song Guangming. Saya percaya, jika saya memimpin kalian melalui kerja keras kita, perusahaan Hui Tong kita akan lebih baik dari sebelumnya. Sama seperti nama saya akan memimpin kalian. Baik dalam karir keluarga, atau masa depan kalian. Saya akan memberikan prospek yang cerah. Wakil Presiden Song, kenapa tidak Anda yang menyampaikan pengumuman berikutnya? Baiklah.
Huitong Investment Limited Company. Kantor pusat telah menetapkan strategi berikut. Setelah penyelidikan dewan, keputusan berikut telah dibuat untuk keluar dari pasar Cina Selatan dan membubarkan cabang Shanghai dari Hui Investment Limited Company. Apa? Apa ini? Berikan kami penjelasan. Jaket ini sangat hangat. Terima kasih. Saya dengar dari gegelari telanjang. Lari membuatmu masuk angin. Ambil dan pakai ambil. Terima kasih.